Ya, kawan, sekarang kita masuk pada bagian 5, di mana kita ingin bikin formula yang ada pada neraca dan laba rugi. Ya. Tapi sebelumnya, saya coba menjelaskan bagaimana kita bisa membuat ini, judul di sini, headernya. Ya. Nah, intinya teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat suatu kalimat ya atau suatu kata, maka intinya itu karena dia bukan angka harus ada di antara tanda petik, seperti ini, per. Nah, itu kita bikin. Jadi harus begini, teman. Nah, baru muncul dia per. Ya, kita ingin neraca ini adalah sesuai dengan pilihan yang ada di menu. Waktu di bagian 1 atau bagian 2 itu ya. Ini bulan berjalannya Mei, ya, tahunnya 2001. Jadi pada kolom P dan kolom R baris 8 gitu ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya ini per ya, kemudian ingin digabungkan dengan tanggalnya, kita menggunakan lambang dan untuk penggabungannya. Setelah per kita mau gabung dengan apa? Nah, jadi gabungnya itu dengan lambang dan kita klik pada menu. Nah, kita mau ngambil ini bulan, kita klik aja P8 atau kita tulis nanti di sini ya, string P8 ya. Kemudian kalau kita lihat, nah hasilnya gini, per Mei. Kita mau nambahkan dengan apa? Tahun ada di R8. Berarti nanti dari sini kita gabung lagi, kita berikan lambang dan kita klik ke menu ya, kita klik ini R8. Nah, hasilnya seperti ini kawan. Gitu ya, per Mei. Oh, ternyata kurang, kita akan memberikan tanggal. Berarti kita lihat tanggal ada di S. Nggak apa-apa, ini tinggal ditambahkan. Jadi setelah per ya, setelah per ini kita tambah lambang dan kita klik sheet menunya, kita klik ini tanggal. Nah, kemudian di sini kan sudah dilanjut ya, gabung ada dan yang tadi. Akhirnya kan begini kawan. Ini per ini sebentar, kita ambil lambang dan kita klik sheet menu, tanggalnya S8 gitu ya, baru enter. Nah, baru kelihatan nih kawan. Cuman kalau seperti ini, maka nanti di sini tidak ada jarak, ya kan? Per dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun tidak ada jarak. Kita ingin memberikan jarak, berarti setelah per ini kita berikan tanda dan kemudian tanda petik, berikan satu spasi, berikan lagi tanda petik. Coba kita enter, hasilnya gimana? Nah, muncul per spasi 31. Jadi antara kata per dan angka 31 ada jarak spasi. Sekarang antara tanggal dan bulan ingin kita berikan jarak juga gitu. Nah, tanggal tadi kan di S ya. S berarti kita berikan dulu, kita sisihin dan tanda petik, spasi, tanda petik. Kita enter, kita lihat sekarang. Nah, antara tanggal dan bulan sudah berjarak. Nah, sekarang Mei mau kita berikan antara bulan dengan tahun. Nah, biasanya kalau bulan ke tahun kan diberikan tanda koma di atas ya. Jadi caranya sama, kita berikan lambang dan kita berikan tanda petik ya. Kemudian kita berikan koma atas tanpa spasi. Ya, karena kan langsung digabung. Kemudian kita tutup dengan tanda petik gini. Nah, akan seperti ini kawan. Nah, nanti teman-teman tolong diekspor sendiri ya. Kalau ini spasi tidak kita berikan tanda petik, tidak kita berikan spasi, gimana? Misalkan ini seperti ini. Nah, berarti spasi yang pertama di depan ini untuk memisahkan antara per dan tanggal. Gitu kawan. Nanti diekspor sendiri teman-teman ya, dicoba-coba sendiri gimana kalau ini beri spasi, kalau enggak gitu ya. Nanti hasilnya kan seperti ini di sini ya. Ini nanti kalau ada perbedaan tinggal dikopikan aja ini ya. Ini ada kesalahan. Tapi intinya begitu nanti ya caranya teman-teman. Saya lanjut pada ini. Nah, kas di sini untuk yang kolom bertambah dulu. Yang kita ingin memberikan formula, yaitu kita akan menjumlahkan pada kolom S nilai transaksi ya, apabila keterangannya di sini adalah yang mempengaruhi kas bertambah.
salah satunya Pak jual tunai gitu ya. Jual tunai nanti bisa jadi ada terima piutang tunai. Berarti sekarang kita bikin dulu, ini formulanya saya siapkan di sini. Jadi kita membuat formula di sini, jumlahkan pada kolom S ya nilai transaksinya apabila di kolom H-nya adalah jual tunai. Nah, kita bikin karena persyaratannya satu, kita hanya menggunakan sum if. Ya, jadi sum if, kemudian kurung buka, kita klik si transaksi, kita klik dulu, kita blok dulu kolom H persyaratannya sampai baris terakhir. Ya, baris terakhir yang sudah kita siapkan, ya. Kemudian titik koma kita tulis jual tunai, ya. Sekali lagi karena ini berupa kata, ada di antara tanda petik. Dan penulisan jual tunai di sini harus sama dengan yang di sini, kawan. Nah, yang ada di kolom B yang sudah kita siapkan, jangan kita bikin sendiri, ya. Jadi harus sesuai dengan ini, kita ngambilnya dari sini, bagaimana penulisannya. Kalau nggak gitu, nggak masuk nanti formulanya. Ya, jual tunai, kemudian titik koma, baru kita kembali lagi pada sheet transaksi, kita klik nih, ya kita blok kolom S-nya, gitu, ya sampai baris yang paling akhir yang sudah kita siapkan, sampai sejauh mana kita menyiapkannya. Nah, sehingga nanti muncul ini hasilnya, kawan, seperti ini, ya. Sum if akan seperti ini. Nah, tapi ini kan baru mengantisipasi dari jual tunai. Padahal kas bertambah bisa karena piutang tunai, terima piutang tunai, penarikan dari bank, bisa juga karena terima tunai, atau karena retur beli tunai, semua yang menyangkut tunai. Ya, yang tunai-tunai itu pasti menyangkut kas. Berarti sekarang setelah teman-teman bikin formula yang pertama ini sampai dengan kurung tutup, kemudian berikan tanda plus, lalu formula ini di-copy, kawan. Ya, di-copy, pastekan setelah tanda plus. Nah, sehingga kita mendapatkan di sini. Nanti kata-kata jual tunai dirubah menjadi terima piutang tunai. Itu caranya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu yang kita siapkan dulu di sini. Sehingga kita bisa melanjutkan. Setelah ini kita berikan tanda plus, kita kopikan lagi. Kita kopikan lagi, kemudian jual tunainya, kalau memang ngopi dari sini, ya, kita rubah dengan ini, penarikan dari bank. Belakangnya sama, lain-lainnya. Kita cuma merubah keterangannya aja. Kemudian ditambah lagi, pastekan, kita rubah menjadi terima tunai. Ya, kita pastekan lagi, kemudian ada retur beli tunai, ya. Ini bukan band ya, kalau retur beli, waktu beli kan kita bayar. Nah, karena dikembalikan berarti kita terima uang, makanya di sini plus gitu ya. Untuk lain-lainnya sama, kawan. Nah, setelah itu kita dapatkan di formulanya. Ya, jadi begitu menentukannya ya, teman-teman. Jadi kalau di tempat teman-teman nanti tidak ada transaksi retur, ya jangan dimasukkan. Di formula ini nggak perlu ada retur gitu. Ya, kalau tidak ada terima piutang tunai, piutang selalu melalui bank, ya jangan dimasukkan di sini. Ya, jadi tergantung kondisi di masing-masing. Tapi intinya untuk kas bertambah, kita pilih keterangannya yang mempengaruhi atau yang menyebabkan uang kas kita bertambah. Ya. Nah, sekarang kolom F, kas berkurang. Kas berkurang ini kebalikannya, kawan-kawan. Ya, kebalikan dari kas bertambah. Teman-teman bisa kopikan aja ini ke sini. Ya. Ini bisa dikopikan. Nah, nanti yang jual tunai kita rubah menjadi beli tunai. Kemudian terima piutang tunai kita rubah menjadi bayar hutang tunai. Itu. Ya, jadi kita siapkan dulu kira-kira yang menyebabkan kas berkurang itu apa? Oh, beli tunai, bayar hutang tunai. Katakan gini ya. Retur jual tunai, bayar tunai, ya. Kemudian kas berkurang setoran ke bank. Jadi ini kita tentukan dulu supaya teman-teman nggak lupa nanti membuat formulanya, ya. Nah, sehingga kalau memang dikopikan dari sini, yang jual tunai dirubah beli tunai. Tadi terima piutang dirubah menjadi bayar hutang. Penarikan dari bank dirubah menjadi setoran ke bank. Terima tunai kita rubah menjadi bayar tunai. Kemudian yang terakhir ada retur jual tunai.
Kalau di sini retur beli, ya kawan-kawan. Jadi jangan bingung ya, kalau retur jual, kita jual kan dapat uang, tapi karena dikembalikan oleh pembelinya, ya kita kembalikan duitnya, ya, uangnya ya. Jadi ini. Jadi itu, sekali lagi teman-teman, penulisan keterangan di sini, beli tunai, bayar hutang tunai, dan sebagainya itu harus sama dengan yang sudah kita siapkan di sini. Ya, jangan berbeda. Ya, nah itu caranya. Kemudian kita masuk ke bank. Nah, bank ini sedikit berbeda kawan. Kalau teman-teman banknya cuma satu, tidak ada pilihan, artinya di sini kolom I namanya kan cuma satu banknya, ya kan? Jadi kalau banknya cuma satu, kolom I ini nggak diperlukan. Ya, kalau teman-teman hanya banknya cuma satu, maka kolom I ini bisa kita abaikan, nggak perlu dibuat. Nah, berarti persyaratannya nanti sama seperti kas, kita menjumlahkan kolom S kalau transaksinya yang mempengaruhi bank bertambah, tanpa perlu menyebutkan nama banknya. Tapi karena di sini ada nama bank yang berbeda, maka kita harus mengidentifikasikan bahwa formula di sini itu nanti banknya harus BCA. Ya, berarti kita punya dua persyaratan, terima piutang via bank, dan di sininya kolom I-nya adalah BCA. Nah, kalau kita punya dua persyaratan, berarti kita menggunakan sum if, ya, yang menggunakan S ini, sum if. Nah, kemudian kita, karena sum if berarti kita jumlahkan dulu kolom S-nya yang mau kita total. Nah, ini teman-teman setelah sama dengan sum if, kurung buka, kita klik sheet transaksi, kemudian kita blok nih kolom S-nya sampai baris terakhir yang kita siapkan. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian setelah kita blok, langsung tekan F4 supaya huruf S-nya itu diapit ini, tanda dolar. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi jangan diklik dulu, setelah diblok, langsung tekan F4, baru klik berikan titik koma. Baru kita blok transaksi kolom H-nya, seperti kas tadi. Kolom H-nya, keterangannya apa? Yang mempengaruhi bank bertambah. Oh, terima piutang via bank. Titik koma. Kemudian ini persyaratan kedua, kita kembali ke sheet transaksi, kita blok kolom I-nya, ya, sampai dengan baris yang sama, kemudian tekan F4, baru titik koma. Lah ini kan kolom I menunjukkan nama bank. Nama banknya harus sama dengan apa? Harus sama dengan BCA ini. BCA ada di kolom berapa? Kolom C baris 9. Kita tulis kolom C baris 9, C9. Nggak perlu ditulis BCA, kawan. Gitu. Tulis C9. Gitu, ya. Kemudian kurung tutup, enter, gitu. Nah, ini seperti ini formulanya nih, ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini tadi teman-teman berikan tanda plus, kemudian formula ini di copy, pastekan setelah tanda plus tadi. Yang terima piutang via bank, kita rubah menjadi terima via bank. Kemudian kita berikan kurung tutup, kita berikan tanda plus, kita paste lagi langsung di sini. Ya, kemudian kita rubah menjadi setoran ke bank. Ya, itu. Jadi kemungkinannya untuk bank bertambah ada 3. Terima piutang via bank, terima via bank, dan setoran ke bank. Jadi ini kawan caranya. Nah, kalau sudah ini tinggal dikopikan. Nah, maka yang tadinya di sini C9, maka di sini menjadi C10. Ya, BNI kita kopikan ke bawah menjadi C11, dia otomatis. Gitu. Nah, untuk bank berkurang bagaimana? Sama, kopikan aja dari sini, kawan. Kopikan dari sini. Nah, tapi nanti ini bukan terima piutang, tapi bayar hutang via bank. Kemudian terima via bank dirubah bayar via bank. Kemudian di sini bukan setoran, tapi penarikan dari bank. Tinggal dirubah gitu, kawan. Ya, ini. Nah, bayar hutang via bank, bayar via bank, penarikan dari bank. Jadi gitu, kalau sudah tinggal dikopikan ke bawah. Gitu, kawan. Ya, jadi sekali lagi, antisipasi keterangan dari mana? Dari sini, kolom B yang sudah kita siapkan. Nah, dari kolom ini. Kita sudah menyiapkan apa untuk kemungkinan transaksi yang akan terjadi di tempat kita, gitu ya. Jadi nanti kalau memang tidak ada retur, teman-teman tidak perlu membubuhkan, oh ini ada retur, gitu.
ya. Oke, sekarang kita masuk piutang dagang, kawan. Piutang dagang ini terjadi karena apa? Hanya karena penjualan kredit, hanya terjadi karena satu, ya. Jadi kita akan menjumlahkan, sekali lagi ini yang akan kita jumlahkan nilainya dari kolom S. Apabila kalau untuk piutang kolom H-nya adalah jual kredit, ya. Tulisannya jual kredit bukan penjualan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Sehingga kita karena satu kita kopikan dari kas. Boleh kita kopikan, ya, kita paste di sini. Maka nanti yang lainnya kita buang, tanda plus sampai ke belakangnya kita buang karena kita cuma butuh satu di sini. Ya, sehingga jual tunainya kita rubah menjadi jual kredit. Kawan, itu. Ya. Kemudian piutang berkurang karena apa? Piutang berkurang kan bisa karena terima piutang via bank dan juga terima piutang tunai. Dan juga ada retur jual kredit karena piutang kan menyangkut penjualan kredit, ya. Kalau kas tadi retur jual tunai, ini retur jual kredit. Jadi di sini persyaratannya masih sama, kawan. Ya, kalau sama teman-teman kopikan aja ke sini. Nah, ini kopikan ke sini. Gitu. Tapi nanti dirubah. Jual kreditnya kita rubah menjadi terima piutang via bank. Ya. Ini terima piutang via bank. Nama banknya dibutuhkan enggak? Yang penting dibayar via bank ya sudah, gitu. Nah, karena kita tekankan ada terimanya ini, terima piutang, bukan nama banknya. Mau nama banknya bebas, makanya di sini persyaratan cuma satu, nggak dibutuhkan nama banknya, ya. Nah, kalau sudah dikopikan, pastekan setelah tanda tambah, kita rubah apa? Terima piutang tunai. Kemudian pastekan lagi, yang terakhir ada retur jual kredit, gitu. Ya, jadi sebetulnya kita cukup bikin satu, kemudian tinggal kita copy aja, copy paste, gitu kawan. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada persediaan. Nah, persediaan barang ini kan bertambah karena pembelian, ya kan? Nah, pembelian itu sudah direkap di sini, mutasi persediaan. Di bagian 3 kemarin sudah kita bahas. Jadi kita tinggal ambil aja, ini ada total pembelian, nilainya di sini. Kolom H, baris 100. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Ya, jadi di sini berikan sama dengan, langsung kita klik mutasi persediaan, langsung kita klik ini, H100. Maka nanti muncul ini, formula yang tertulis seperti ini. Kemudian kita tambah, ya, kita tambah. Nah, teman-teman nambahnya ini bisa begini, ini kan ada koreksi, ada persediaan yang bertambah, ada persediaan yang berkurang, ya. Untuk bertambah teman-teman bisa langsung begini, setelah ditambah, kemudian klik sheet mutasi persediaan, langsung klik ini, E104, yang persediaan, kolom E, langsung aja. Setelah diklik, langsung klik E104, sama aja. Ya, hasilnya akan sama dengan ini. Kalau ini teman-teman kan menggunakan ditambah, kita klik ke sheet persediaan, ini kolom nilai koreksi. Nah, kita klik angka ini, jadi P100, ya. Mutasi persediaan P100. Berarti kalau itu hasilnya baru sampai sini nih. Nah, baru begini. Tapi kan ada persyaratan yang di sini persediaan bertambah kalau P100-nya lebih sama dengan 0. Gitu, ya kan? Artinya kita berikan sama dengan juga supaya kalau dia di sini nilainya 0, hasilnya tidak error karena sudah kebaca kalau 0 itu apa yang harus kita tulis, kan gitu. Ya, jadi lebih besar sama dengan 0, titik koma. Jadi jika di kolom P100 angkanya lebih sama dengan 0, titik koma, maka kita klik lagi, kita masuk sheet persediaan, kita ambil nih. Kalau dia positif kita ambil, gitu. Makanya formulanya begini. Itu. Atau kalau nggak ingin susah, kalau memang ini mau dipakai jurnalnya, plus langsung sheet persediaan, klik ini yang atas nih, persediaan yang atas. Hasilnya sama, kawan. Ya, itu. Kemudian persediaan berkurang nih karena penjualan. Sudah ada juga ini penjualan, ya, kita klik aja, jadi sama dengan, kemudian kita klik persediaannya, kita ambil ini jual dengan harga HPP K100, kita klik di sini, maka akan muncul nanti formulanya ini.
Nah, kemudian ditambah ya, teman-teman bisa langsung klik ini persediaan yang bawah F108, klik ini langsung boleh ya. Atau sama dengan formula ini tapi dibalik. Kalau ini tadi lebih besar sama dengan, karena sudah menggunakan sama dengan, maka di sini lebih kecil dari 0. Ke belakangnya sama ya. Cuman karena di sini angkanya minus, sementara di neraca kan harus positif. Berarti kita kalikan, belakangnya kita kalikan -1 ya. Seperti ini kawan. Ya, logika perhitungan aja itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke ini dulu, hutang dagang. Ya. Hutang dagang ini bertambah karena apa? Karena ada pembelian kredit, sama dengan piutang. Piutang terjadi karena jual kredit. Ya, di sini hutang bertambah karena beli kredit. Untuk teman-teman yang bingung ya, kenapa kalau bertambah yang kelompok ini, kelompok pertama ini aktiva ada di kolom E, sementara kalau yang pasiva ada di kolom F. Ini pasiva selalu berkebalikan dengan aktiva sifatnya ya. Jadi kalau aktiva kolom E-nya bertambah, maka di pasiva ini kolom E-nya akan berkurang ya. Nah, jadi bertambahnya pasiva di sini gitu ya. Kita bisa kopikan kawan dari sini. Dari kolom ini kita kopikan. Nanti jual kreditnya dirubah menjadi beli kredit. Cuman gitu aja. Gitu ya. Kemudian pembayaran hutang ini bagaimana? Ya, kita sama dengan ini teman-teman boleh ya, boleh kopikan dari sini. Ya. Ini kopikan tapi nanti terima piutang via bank kita rubah menjadi bayar hutang via bank. Nah, sekali lagi penulisannya harus sama dengan di sini. Bayar hutang via bank gitu ya. Kalau terima piutang, piutangnya disingkat PTG, jangan ditulis penuh. Kalau ditulis penuh nanti nggak masuk formulanya ya. Jadi teman-teman gini, terima piutang yang di sini bayar hutang via bank, bisa juga hutang berkurang karena bayar hutang tunai, bisa juga karena ada retur beli kredit ya. Beli kredit kita batalkan, otomatis hutang kita kan berkurang ya. Kalau yang tunai tadi retur beli tunai, retur jual ya. Jangan nggak usah bingung dengan istilahnya ya kawan ya. Hutang karena transaksi pembelian, berarti returnya karena retur beli gitu ya. Nah, ini karena cuma satu, jadi seperti ini formulanya. Di sini sudah saya siapkan kawan ya. Nah, ini untuk yang hutang bertambah, beli kredit cuma satu ya. Kemudian yang merah ini kalau hutang berkurang ya. Berkurang gini kan, bisa bayar hutang via bank, bayar hutang tunai, dan retur beli kredit. Artinya kalau teman-teman sudah punya formula yang pertama, kemudian kurung tutup, tanda plus, kopikan ini formula pertama, pastekan setelah tanda plus. Nanti bayar hutang via banknya dirubah menjadi bayar hutang tunai. Dipaste lagi, dirubah menjadi retur beli tunai. Jadi gitu kawan ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke titipan ya. Titipan bertambah. Titipan ini intinya kan begini, kita terima uang, tapi uang yang kita terima itu bukan punya kita. Ya kan? Mungkin masuk ke bank atau dibayar tunai, tapi itu bukan uang kita. Nah, istilahnya itu titipan, tinggal nanti diidentifikasikan, oh itu titipannya untuk siapa. Kan gitu kan, oh titipan untuk A, oh titipan untuk B. Nah, tapi intinya kan begitu transaksinya. Berarti kita bisa terima via bank atau terima tunai ya. Nah, tapi nanti dalam transaksinya harus sesuai dengan nama ini, nama posnya, seperti bank tadi harus identik gitu ya. Sehingga kita cari dari sini ya, kita mau menjumlahkan pada kolom S ya. Kalau di sini kolom hanya ini yang sudah kita siapkan, ini kita bedakan kawan ya, terima tunai atau terima via bank. Kalau piutang tadi ada PTG-nya ya, ini untuk membedakan antara transaksi yang jual beli dengan transaksi yang non jual beli. Di sini seperti untuk pembayaran gaji atau bayar biaya lain-lain kata misalnya. Nah, itu kita pakai istilah ini, terima tunai atau bayar tunai, atau terima via bank atau bayar via bank. Nah,
Jadi untuk titipan tadi kita akan menjumlahkan kolom S kalau di sini adalah terima via bank. Bisa juga terima tunai. Ya. Tapi dengan ketentuan di kolom N-nya sekarang itu adalah nanti titipan nama pos ini pilihannya. Titipan ke pihak luar di kolom N-nya. Ya, contoh ini untuk bayar bensin, ada biaya gaji, tapi nanti di sini pilihannya adalah titipan tadi nama pos itu. Jadi kita menggunakan formulanya sum if, ya. Ada dua persyaratan. Karena ada dua persyaratan, maka setelah sum if kurung buka, kita blok dulu kolom S-nya yang mau kita jumlah angkanya. Baru persyaratannya. Untuk penulisan persyaratan boleh terbalik kawan ya. Teman-teman boleh nulis kolom N dulu di blok, baru kolom H boleh, atau H dulu kemudian N ya. Kalau H dulu berarti kolom H di sini ada terima via bank. Kemudian titik koma, kita masuk ke sheet transaksi, kita klik sheet transaksinya, kita blok kolom N-nya. Sampai baris yang sama, baris akhirnya tekan F4, kemudian titik koma di sini harus sama dengan kolom C baris 28. Nah, jadi C28 adalah ini. Jadi nanti kolom N-nya harus ini, kalau enggak ya 0 kan gitu. Nah, kalau sudah, ini kita kopikan. Kemudian kita beri tanda tambah, paste, apa satunya? Terima tunai kemungkinannya. Ya. Ini yang di sini. Kalau sudah, kopikan kepada semua jenis titipan, tidak apa-apa, kopikan ke bawah. Ya. Kemudian untuk pengurangnya gimana? Bisa kita bayar tunai atau kita bayar via bank, kita transfer, gitu kan? Ya. Sehingga ini teman-teman bisa kopikan aja dari sini. Kopikan, paste di sini, kemudian terima via bank, kita rubah bayar via bank. Terima tunai kita rubah menjadi bayar tunai. Kemudian kopikan ke pos yang di bawahnya kalau masih ada. Gitu. Ya. Itu kawan caranya. Ini formulanya juga sudah saya siapkan di sini. Teman-teman bisa kalau mau di capture dulu ya. Semuanya sudah saya siapkan di sini. Ya. Nah, kemudian modal disetor. Untuk modal ini sama, bisa kita terimanya via tunai atau via bank. Ya, terima tunai atau terima via bank, dan kolom N-nya harus ini, nama akunnya. Kalau tadi titipan, sekarang C233, berarti teman-teman kopikan aja dari sini. Ya, kopikan, pastekan di sini, otomatis nanti dia C228-nya tadi menjadi C33. Gitu ya, sepanjang setelah huruf C pastikan tidak ada lambang dolar kawan ya. Setelah huruf C, kalau sebelum huruf C-nya boleh ada, boleh tidak di sini ya. Setelah huruf C jangan ada lambang dolar, sehingga pada saat ini dikopikan ke bawah dia otomatis akan bergerak sesuai urutannya OC33 ini. Nah, sekarang kita masuk ke aktiva tetap kawan ya. Di aktiva tetap teman-teman harus bikin tabel dulu. Ya, ada nama itemnya, mungkin mau ditambahin kolom kode, kemudian bulan dan tahun perolehan, dan harga perolehan. Otomatis ini harus diinput ya. Setiap kali ada penambahan, pembelian baru, ditambahkan di sini, kemudian tarifnya ikut kelompok yang berapa, kita ikut aturan perpajakan. Ya. Nah, kemudian juga teman-teman harus punya ini, akumulasi penyusutan awal tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2017, maka ini kita ngambil dari Desember 2016. Ya, ini. Nah, ini perlunya apa? Perlunya apabila aktiva ini dibeli sebelum bulan berjalan yang sekarang kita kerjakan, jadi perolehannya sebelum Juni 2017 ya, atau bisa di bawah tahun 2017 ya, maka perhitungan penyusutan 1 tahunnya ini adalah harga perolehan dikurangi dulu dengan akumulasi penyusutan sampai Desember. Ini perlunya ya. Jadi di formula ini, formula yang belakang ini, H8 di H9 dikurangi I9 baru dikalikan dengan tarifnya. Gitu kawan. Ya. Jadi nanti kita ini punya dua cara, ada dua perhitungan ya. Apabila dibeli pada bulan yang sama dengan tanggal laporan ini atau bulan berjalan ini,
maka formula yang digunakan adalah ini, yang pertama. Nah, ini sampai sini. Kalau berbeda, sudah ada sebelumnya, maka ini yang dijalankan formulanya. Nah, sekarang bagaimana? Ini setelah ini diinput, teman-teman ambil ini angka bulannya dengan cara sama dengan man, ditulis ya, sama dengan man kurung buka, ini ada di kolom G baris 9 untuk item pertama, kurung tutup. Maka kita dapatkan angka bulan. Di baris 10 sama, tinggal dikopikan aja ke sini gitu. Ya, katakan ini banyak, tinggal dikopikan aja sepanjang itemnya. Gitu ya. Untuk tahun sama kawan. Untuk tahun teman-teman tulis aja sama dengan year ya, kurung buka G9 kurung tutup. Nah, cuman sekarang year kan kita tidak butuh 4 digit. Kita hanya butuh yang angka 15 2 digit terakhir, ya kan? Berarti mau kita ambil ini, kita ngambil dari mana? Dari kanan, makanya kita tulis, kita tambahin di formulanya. Right, kurung buka, kemudian setelah year ini kurung tutup, titik koma, ya kita mengambil 2 karakter dari kanan, kita tulis angka 2, kita kurung tutup, enter. Nah, ini ya, jadi ini di sini kita tulis formulanya, kemudian kita kopikan sampai item yang terakhir. Untuk bulan berjalannya sama, kita ambil nama bulan, angka bulan kita ambil dengan angka tahun juga ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini untuk perhitungan penyusutan 1 tahun, apabila B9 ya untuk baris ini sama dengan B5 bulan berjalannya, dan tahunnya juga sama, C9 sama dengan C5, berarti dibeli pada bulan ini, ya kan? Berarti kan kalau dibeli sekarang belum ada akumulasi penyusutannya awal tahunnya, maka perhitungannya adalah H9 ya dikalikan dengan tarif. Tarif ini ada di mana? F8. F8 tapi panjang. Kita mau ngambil tarifnya aja. Berarti kita ngambil dari kanan, kita tulis lagi. Berarti H9 dikalikan, kita tulis right kurung buka, ini ada di mana? F8. Karena kita tidak mengambil year, berarti setelah F8 langsung titik koma. Berapa digit yang mau kita ambil? Karakter dari persentase sampai angka 1 ada 6. Berarti kita titik koma 6 kurung tutup. Nah, ini. Tapi bila item ini sudah diperoleh sebelum bulan berjalan, maka ini H9, kita bikin formula H9 dikurangi dengan I9, baru dikalikan dengan ini, kita kopikan dari tadi right ini sampai 6 angka 6 kurung tutup gitu ya. Itu. Nah, kalau ini sudah didapat, kopikan ke bawah sepanjang item yang ada gitu ya. Baru kolom sebelahnya ini adalah perhitungan per bulan, berarti tinggal dibagi 12 ya, kolom K dibagi 12. Kopikan lagi sampai item yang terakhir. Kemudian kolom M ini adalah untuk bulanan ya, akumulasi ini awal bulan ini ditambah dengan penyusutan 1 bulan yang ini ya. Jadi begini teman-teman, ini kan ada 2, ini untuk awal tahun hanya kita ambil setahun sekali saat masuk tahun baru, tapi teman-teman ngambilnya langsung di copy paste spesial ya. Artinya di kolom I untuk awal tahun ini ya, penyusutan yang per Desember 2016 ini jangan ada formula, jangan ada link maksudnya. Kalau ini kan ada link, kita berikan sama dengan kita ngambil file bulan kemarin ya, kita klik sheet aktiva tetapnya, yang kita ambil ini kolom M-nya gitu ya, yang diambil kolom M-nya di sini ya. Untuk tabel ini berarti kita ngambil yang di sini akumulasi kemudian ya, kolom M. Nah, itu kemudian kita kopikan. Yang di sini jangan ya. Kalau memang diambil dengan cara seperti ini, kemudian di blok, di copy ya, kemudian paste spesial value ya, sehingga linknya terputus, hanya ada angka, nggak ada link lagi di sini itu ya kawan. Nah, contohnya di sini ya, ini kan ada ini dikurangi lah, ini mau kita jadikan angka saja, berarti paste spesial value, hasilnya sudah nggak ada ini gitu ya. Nah, jadi begitu. Kalau sudah ketemu, maka ini yang mau kita tarik ke neraca kawan, penyusutan per bulan.
Caranya gimana? Di neraca kita tinggal tulis aja. Kita berikan sama dengan, kita masuk ke klik aktifat tab, kita klik ini, kolom L, yang totalnya. Nah, kemudian enter, ketemu. Untuk laba rugi sama, kita tarik dengan cara yang sama dengan kita masuk klik aktifat tab, kita klik ini, kolom L baris akhir totalnya. Nah, akan begini jadinya. Gitu ya. Jadi itu kawan, cuman ditambahin, teman-teman harus bikin tabelnya dulu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, kemudian terakhir di bagian neraca adalah ini laba rugi. Bahwa laba rugi yang terjadi di sini ya, ini harus masuk ke dalam neraca. Nah, sekarang kita lihat kalau angkanya negatif, dia akan muncul di sisi sini, kolom E. Tapi kalau angkanya positif, dia masuk ke sini. Makanya kita bikin tadi. Kita bikin seperti yang di persediaan tadi, kurang lebih mirip ini ya. Nah, kita berikan sama dengan if, kemudian kita klik ke sheet laba rugi ya. Kita klik ini F43 kotak ini ya. If akan muncul seperti nanti. If sampai F43 lebih kecil dari 0 ya, boleh ditambahkan sama dengan, kalau tidak ya cukup lebih kecil sama dengan 0, berarti kalau ini minus, titik koma, kita klik lagi sheet laba rugi, kita klik lagi ini, artinya kita ambil datanya ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Artinya formula ini kalau dibaca, jika di laba rugi kolom F baris 43 nilainya lebih dari 0, maka ambilkan datanya. Jika tidak, isikan 0. Artinya kalau positif di sini jangan diisi, tapi diisi 0. Nah, sementara di sini ya kebalikannya. Ya, bisa aja dikopikan, teman-teman kopikan, tapi dirubah lebih besar sama dengan. Karena di sini tidak pakai sama dengan, maka di sini gunakan sama dengan. Kalau teman-teman di sini menggunakan sama dengan, di sini cukup lebih besar gitu ya. Ini aja formulanya di sini. Gitu, kawan ya. Kemudian kita masuk laba rugi. Laba rugi sama prinsipnya kawan. Ini kalau sudah dibagi ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, berarti penjualan tunai asalnya dari jual tunai. Ya, persyaratannya kita menjumlahkan kolom S yang persyaratannya jual tunai. Cuman satu persyaratannya, teman-teman boleh ngambil dari kas ini. Boleh. Yang cuman pakai sum if apa saja, sum if piutang dagang nih, sum if boleh dikopikan. Ya, ini dikopikan, pastekan ke sini, tapi nanti dirubah jual tunai. Jangan lupa keterangannya dirubah. Ya. Nah, dan penulisannya bukan penjualan ya, bukan mengikuti ini, tapi jual tunai. Kemudian kita pastekan, kopikan ke bawah, kita tarik begini. Ya, nanti dirubah menjadi jual apa? Jual kredit. Ini di sini. Gitu kawan. Nah, kemudian harga pokok di sini sebetulnya di transaksi sudah ada kolom harga pokok kawan. Nah ya, kolom T ini adalah harga pokok satuan per unitnya, kolom U adalah harga pokok setelah dikalikan kuantitas, berarti kita akan mengambil kolom U, jumlah dari kolom U, kan gitu yang mau kita ambil. Ya, kita tarik aja kawan, jadi kolom U-nya ini, U berapa nih? 749. Nah, berarti kita berikan sama dengan kita masuk ke sheet transaksi, kita klik kolom U baris 749, kita klik ini, muncul dia di sini, gitu ya. Nah, sementara di sini matematika aja kawan ya. Ya, ini abaikan kawan karena data saya filenya error ya, ini abaikan aja saldo awal. Jadi ini nanti perumusannya begini. Ini adalah kolom D dikurangi kolom E ditambah kolom F untuk yang pendapatan ya. Untuk yang harga pokok kebalikannya, kolom D ditambah kolom E dikurangi kolom F ini ya. Nah, kemudian biaya-biaya bagaimana? Nah, biaya-biaya prinsipnya hampir sama dengan tadi kawan, yang ini titipan-titipan ini. Ya, berarti kita formulanya menggunakan sum if. Loh, kenapa? Iya, karena di biaya-biaya ini kan bisa dibayar tunai, ya kan? Tapi pada kolom N pilihannya itu adalah harus nama pos yang sudah ditentukan. Oh, ini biaya gaji, ini kan ada biaya bensin, kan gitu, ada biaya konsumsi, ya kan? Jadi pilihannya bisa bayar tunai,
tapi kolom N-nya harus ini posnya, gitu kan. Nah, sehingga kita menggunakan sum if, kawan. Ya, sum if kita gunakan. Nah, karena sum if maka kita blok dulu kolom S-nya, kolom nilai yang mau kita jumlah, ya. Kemudian titik koma kita blok dulu persyaratannya, boleh kolom H dulu, boleh kolom N dulu, bebas ya. Kalau teman-teman mau kolom N dulu, berarti klik sheet transaksi, blok kolom N-nya sampai baris terakhir ya, kemudian tekan F4 langsung, baru kita klik titik koma. Ya, titik koma berarti N-nya harus apa nama posnya ini? C17. Nah, titik koma kita tulis C17. Kemudian titik koma lagi kita berikan syarat yang kedua, ini caranya. Cuman kita tulis bayar tunai. Jadi persyaratannya boleh terbalik, kawan, ya. Nah, kalau sudah, maka ini kita kopikan. Nah, kita pastekan setelah tanda tambah, kita rubah bayar via bank, karena bisa jadi kita bayar melalui transfer kan. Nah, jadi kemungkinannya kita pakai gitu. Artinya kita akan menjumlahkan kolom S kalau persyaratannya ini ditambah dengan kolom S kalau persyaratannya ini. Nanti kalau memang di tempat teman ada lagi, tambahkan lagi kemungkinannya apa dari yang sudah diantisipasi ya. Gitu. Kalau memang ada. Nanti kalau sudah ini tinggal dikopikan aja, kawan. Kopikan ini ke sini. Otomatis dia C17-nya akan mengikuti. Kenapa? Karena setelah huruf C tidak ada lambang dolar. Jadi dia akan ikut bergerak gitu ya. Inventaris tadi sudah kita bahas ya. Ini beda sendiri formulanya ya di sini. Kemudian perlengkapan toko kita kopikan lagi dari yang atas ini ke sini sampai asuransi. Itu ya. Kemudian biaya operasional juga sama, kita kopikan. Nah, cuman nanti ditambah, kawan. Untuk biaya operasional apa? Ini tadi kebetulan di sini kita masukkan ke biaya operasional, koreksi ya, cek dari persediaan, kalau ada selisih fisik, kebetulan posnya kita masukkan ke sini. Tapi kalau teman-teman membuat pos sendiri, katakan namanya biaya selisih persediaan, ya nanti di sini harus ditambahkan biaya selisih persediaan. Ya. Nanti tinggal ngambil ke situ, narik sama dengan kita masuk, kita klik langsung ini E107 kalau memang diberikan nama sendiri. Tapi kalau dimasukkan ke sini berarti ini setelah copy dari atas kita tambahkan. Ya, ini bisa di depan atau di belakang, kawan ya, bebas. Kalau di belakang berarti di sini ditambahkan, kemudian kita klik sheet persediaan, kita tambah ini. Nah, yang E107 bagi biaya. Ya, tapi bisa jadi dia kan pendapatan, berarti ini kita sama dengan kita klik di sini di mana persediaan, kita ambil nih ya pendapatan F105, kita klik, baru nanti dia masuk ke sini. Nah, tinggal nanti pendapatan lain-lain kalau memang ada ya dari transaksi apa, oh ternyata ada bisa karena terima tunai atau mungkin harus ditambahkan di sini, kawan ya. Nah, istilahnya bisa ditambahkan, tidak apa, tambahkan khusus untuk apa? Pendapatan lain-lain. Maka formula di sini nanti mengikuti istilah yang baru tadi, ya seperti ini. Nah, jadi ini dikopikan, masukkan ke sini, tapi bukan bayar tunai, bukan bayar via bank, tapi istilah baru tadi yang sudah teman-teman tentukan. Oh, pendapatan lain di tempat saya itu terjadinya karena inilah, itu yang perlu ditambahkan. Kita antisipasi karena apanya, ya. Nah, itu teman untuk neraca, sheet neraca, laporan keuangan dan aktiva tetap ya. Kalau teman-teman ada yang format tidak berjalan seperti yang di contoh ini, silakan hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi. Oke, silakan dicoba.